Pemerintahan Bupati Pitahun dan Wakil Bupati Army Konai terus melakukan berbagai inovasi guna menanggulangi angka stunting di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Rabu 29 September 2021, Kelompok Kerja atau Pokja Penanggulangan Stunting Kabupaten TTS menggelar rembuk stunting dengan mengusung slogan Bunda Berani atau Bumi Cendana Bebas Generasi Anak Kerdil. Kegiatan yang dipusatkan di Aula Mutis kantor Bupati dibuka secara resmi Bupati Pitahun didampingi Ketua Pokja Penanggulangan Stunting TTS Johannes Beno, dihadiri anggota Pokja Stunting NTT Vince Bimas Pangula, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten TTS Nyonya Ina Tahun Lado, sejumlah pimpinan OPD, camat, kepala desa, dan para kepala puskesmas. Bupati Pitahun usai membuka secara resmi kegiatan tersebut kepada KLTV News di kantor Bupati setempat menjelaskan bahwa sejak menerima tongkat kepemimpinan di Kabupaten TTS pada tahun 2019 lalu, jumlah angka stunting terbilang sangat tinggi, yakni sebanyak 14.442 anak atau persentasenya 35,3%. Seiring berjalannya waktu lanjut Bupati Pitahun, Pemda TTS melalui Pokja Penanggulangan Stunting Kabupaten TTS berhasil menurunkan angka stunting yang signifikan, yakni menjadi 13.117 anak, atau terjadi penurunan angka stunting 3,1%. Menurut Bupati Pitahun, target penurunan angka stunting per tahun di tingkat Kabupaten TTS sebenarnya 5%, namun karena kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap sejumlah sektor maupun anggaran, menyebabkan capaian penurunan angka stunting berada di angka 3,1%. Kendati demikian, melalui rembuk stunting tingkat Kabupaten TTS, kata Bupati Pitahun, mampu menghasilkan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah, sehingga pergerakan dan intervensi penanggulangan angka stunting bisa tercapai sesuai harapan semua pihak. Jadi baik, stunting kita semula waktu muncul ke permukaan ini, kita TTS termasuk salah satu kabupaten yang jumlahnya terbanyak di Indonesia. Kita hanya kalah dari kabupaten di Papua. Jumlah kita waktu itu ada 14.242 anak atau 35,3%. Waktu 2019. Kondisi sampai saat ini, kondisi pada Februari kita sudah 13.117. Berarti kita ada berkurang lebih 3,1%. Jadi persentase secara keseluruhan untuk TTS stunting kita ada 32,1%. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan, yaitu 3,1% atau menjadi tinggal 13.117 dari 35.000. Nah, rembuk stunting ini dilaksanakan secara nasional untuk menekan angka stunting di seluruh Republik Indonesia. Dan ini dilaksanakan untuk semua pemangku kepentingan yang punya komitmen atau punya tupoksi untuk menekan angka stunting di negara ini. Dan misalnya yang tupoksi itu misalnya pertanian, dia punya peranan penting untuk menekan angka stunting. Misalnya perikanan, kontribusi apa yang diberikan perikanan untuk menekan angka stunting. Misalnya peternakan, dia kontribusi apa dari tupoksinya untuk menekan angka stunting. Nah, itu komitmen dari masing-masing pemangku kepentingan atau tupoksi untuk menekan angka stunting. Dan dilaksanakan kita dilaksanakan 6 zona di seluruh wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Jadi semua kepala desa, camat, dan kepala dinas CTTS semua mengikuti acara ini. Dan kita sudah tanda tangan komitmen untuk nanti kita tindak lanjut. Ya, Pak Bupati, ini kan NGO juga ada ikut intervensi untuk mendukung program penurunan angka stunting. Nah, target pemerintah daerah sendiri untuk tahun 2022 mendatang itu berapa persen sih angka stunting yang mestinya ditekan? 5% per tahun. Nah, dia agak lambat sedikit, dia hanya kemarin kita realisasi 3, sekian persen karena kita masalah COVID, sehingga pergerakan orang apa terhambat dan juga pergerakan ekonomi
perekonomian tidak berjalan dengan baik, sehingga kita masih di angka 3,1%. Nah, kita berharap ke depan ya mungkin kalau COVID sudah aman ya target 5% saya kira bukan hal yang angan-angan, tetapi itu bisa menjadi kenyataan. Anggota Pokja Stunting NTT Vince Bimas Pangula ketika membawakan materinya dalam kegiatan tersebut mengapresiasi kinerja Pemda TTS melalui Pokja Stunting TTS yang berhasil menekan angka stunting melampaui target penurunan angka stunting Provinsi NTT. Menurutnya dari target Provinsi NTT pada Desember 2021 mendatang adalah 33,24%, namun sampai saat ini Kabupaten TTS berhasil menekan angka stunting di kabupaten setempat menjadi 31% lebih. Menurutnya, kerja keras ini memposisikan Pemda TTS masuk 10 besar penurunan angka stunting di wilayah Provinsi NTT dan akan menerima penghargaan dari Gubernur NTT. Untuk Kabupaten TTS sendiri kita lihat di sini di nomor 9. TTS ini posisi sekarang 2021 berapa? 2 berapa tadi? 35 ya. 35 di bulan Februari. Nah, harapan nanti di Desember atau hasil penimbangan bulan ini dia harus posisi di 33,24. Oh, sudah 31 ya. Oke, kalau kita dengar informasi dari Ibu Dokter katanya sudah 31, berarti sudah lari lewat dari target yang kami rencanakan. Kita beri aplaus dulu. Hebat TTS, kerja keras. Ya, jadi ini kalau ini bisa digunakan ya, nanti hitung ulang kembali untuk TTS sendiri. Karena ini kami targetkan 33, kalau sekarang sudah sampai 31, berarti dari 31 turun ke berapa lagi untuk tahun 22 dan 23? 10 besar. Rencana rakor stunting provinsi akan mengundang bupati, kepala Bapeda, mungkin dengan perangkat daerah terkait nanti, kepala-kepala, untuk memberikan penghargaan ini. Jadi 10 besar ini nanti dapat penghargaan yang diserahkan langsung oleh gubernur ke bupati. Jadi tolong Bapeda maupun Dinas Kesehatan fasilitasi memberikan informasi. Sementara Ketua Pokja Penanggulangan Angka Stunting Kabupaten TTS Johannes Beno SC MSI saat membawakan materi penanggulangan stunting dari hulu ke hilir pada setiap tahap kehidupan, menyatakan pencegahan stunting penting dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan dengan asupan makanan yang seimbang melalui nutrisi makro dan mikro. Menurut calon kuat Kepala Bapeda Kabupaten TTS ini bahwa penanggulangan angka stunting dari hulu ke hilir harus menjadi komitmen bersama semua pihak. Dari hulu, orang tua atau pasangan suami istri harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masa depan anak-anak yang dilahirkan. Karena itu, 1000 hari pertama kehidupan menjadi hal penting dalam upaya pencegahan stunting. Dalam rembuk stunting nasional khusus di tingkat Kabupaten TTS, pihaknya mengusung slogan Bunda Berani atau Bumi Cendana Bebas Generasi Anak Kerdil dengan inovasi pelayanan kasih sayang. Slogan Bunda Berani dengan inovasi pelayanan kasih sayang ini diangkat untuk menggugah seluruh pemangku kepentingan untuk berani keluar dari mindset atau pola pikir yang statis menjadi inovatif. Sekarang ini kami tampilkan ini, namanya Bunda Berani. Kita tepuk tangan untuk Bunda Berani. Ini model inovasi Kabupaten Timur Tengah Selatan, inovasi daerah yang akan kami ini pergumulan dan doa yang lumayan, maka jadilah ini Bumi Cendana Bebas Generasi Anak Kerdil. Nah, ini tanggung jawab bersama teman-teman dari Puskesmas, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Ibu Wakil, ya kita sama-sama semua stakeholder yang lain dari gereja, paling tidak ini didoakan. Contoh untuk gereja, paling tidak didoakan setiap minggu dalam doa sepakat. Itu menggugah secara moral. Itu inovasinya namanya kasih sayang. Ya, kasih sayang ini ada program-program kegiatan yang
berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi dari dinas yang berhubungan langsung menyentuh kebutuhan anak. Itu tadi dari 1000 hari kelahiran itu sudah dimulai kasih sayang ini, program kegiatannya sudah nanti akan diikuti pada tahapan-tahapan yang sudah direncanakan. Usai pemaparan materi, rembuk stunting dilanjutkan dengan sesi diskusi yang melibatkan Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya Ina Tahunlado, Kadis Perikanan, dan sejumlah peserta lainnya. Polcelere KLTV News mewartakan.